Lili. Ya, Iya. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Perpustakaan UGM, Ibu Nawang, matur nuwun, saya sudah diberi kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman UGM dan juga di teman-teman yang ikut webinar ini. Pak Ida yang selalu menginspirasi dengan kegiatan-kegiatannya, juga Mas Manise ya, aku anunya ngertinya Mas Koko Muhtar ya itu matur nuwun Mas. Kemudian juga teman-teman yang sudah ada di sini, kita yang sudah bergabung di Zoom, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang ya. Nah, nanti saya ini mungkin sekedar berbagi pengalaman dari mana dan kemudian sampai di mana dan bagaimana, kira-kira seperti itu Bu Lili. Baik, izinkan saya untuk share screen. Nah, ini ya teman-teman semua. Saya akan mencoba pakai ini, Oke. Jadi belajar dari organisasi perpustakaan internasional. Ya, saya kebetulan di sini adalah Special Library Association. Saya aktif di Special Library Association dan juga saya aktif di International Federation Library Association Asia Oceania ya, sebagai pengurus di situ. Baik, saya akan mulai. Ini tentu tidak semua organisasi profesi perpustakaan bisa saya sebut di sini, tetapi pada dasarnya yang namanya IFLA International Federation Library Association itu adalah payung dari semua organisasi, ya. Jadi payung dari semua organisasi itu yang payungnya organisasi informasi perpustakaan di dunia. Nah, di antaranya saya tidak mengatakan bahwa ini adalah yang hanya merupakan bagian dari IFLA dan organisasi-organisasi yang lebih kecil itu hanya 3 ya. Tetapi ini hanya sebagian saja karena banyak sekali. Jadi ada Special Library Association, itu asosiasinya perpustakaan khusus ya. Kenapa UIN, sering orang bertanya loh, kenapa sih UIN Sunan Kalijaga kok masuk Special Library Association? Karena kriteria dari Special Library Association itu adalah mempunyai setting perpustakaan yang khusus. Dalam hal ini perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu banyak koleksi khusus di bidang Islamic Studies gitu. Dan kita juga melayani banyak hal yang keterkaitannya dengan Islamic Studies. Nah, bahkan Presiden Special Library Association itu juga banyak dari perpustakaan perguruan tinggi, tetapi yang khusus ya, menangani seksi khusus semacam special collection gitu. Kemudian ada juga IASL, ini adalah organisasinya School Library. Ya, ini rutin juga. Saya tahu ada beberapa orang sudah presentasi di sini, ada Mas Arsidi gitu ya, ada di sini. Kemudian ada IATUL, itu adalah yang ke academic library, salah satunya karena banyak sekali. Nah, di dunia lain juga banyak sekali, ada American Library Association. Saya sempat juga menjadi anggota dari American Library Association, karena kalau di McGill itu semua mahasiswa library science itu otomatis menjadi anggota American Library Association. Nah, itu jadi kita mesti punya tuh yang teman-teman dari McGill University itu punya member dari American Library Association. Kalau di Eropa ada EBLIDA, ada LIBER, itu Eropa. Kalau di Afrika ada AFLIA, ya. Kemudian kalau di Asia itu ada Consult untuk kegiatannya. Kalau di Australia ialah. Kemudian Middle East ini adalah Middle East Library Association. Nah, nanti anaknya dari Middle East ini ada yang namanya bapaknya Middle East Association ya, atau MESA. Nanti kemudian di situ ada seksi khusus yang namanya itu MELA. Jadi perlu teman-teman ketahui, kebanyakan dari organisasi-organisasi internasional itu mereka mempunyai seksi khusus ya, kelompok student. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan bahwa sebenarnya student
itu bisa ikut tergabung, ya. Di SLE juga ada student, ya, student yang berkaitan dengan Special Library Association, student yang menjadi member dari Special Library Association. Jadi mereka mempunyai harga khusus, ya. Kalau student mempunyai harga khusus. Kalau orang lain itu membayar, ada yang $350, ada membershipnya, ya, ada yang $250. Tetapi kalau student itu bayarnya cuma $50. Nah, ini saya pikir kesempatan bagi pustakawan-pustakawan muda yang sekolah baik di S1, S2 maupun S3 untuk memanfaatkan kartu anggotanya untuk mendapatkan harga yang spesial, $50. Tetapi untuk SLE ini sangat unik karena SLE Asian Chapter itu sangat aktif sekali, ya, advokasinya bagus di SLE, maka kemudian yang untuk Asian Chapter yang mempunyai penghasil dari negara-negara yang berkembang itu untuk mendapatkan full membership itu juga $50. Nah, Indonesia ini sangat penting untuk bisa bergabung dalam organisasi-organisasi ini. Selanjutnya, nah, saya memulai sama Pak Ida lagi nih. Jadi saya memulai pertama kali saya presentasi internasional itu di Alaska. Itu lihat saya masih, ini fotonya juga masih jelek, ya, masih unyu-unyu banget. Ini di Alaska, waktu itu saya masih menjadi mahasiswa di McGill University, itu juga tanpa sengaja. Makanya betul seperti yang dikatakan oleh Pak Ida, bahwa jejaring lokal itu sangat penting. Ya, kenapa kok saya bisa sampai kelasnya bukan hanya call for paper, tapi itu udah invited speaker pada waktu itu. Invited speaker, ya. Langsung, loh, saya sampai kaget diundang oleh pustakawan, hostnya waktu itu Harvard, ya. Sama Harvard, bayangkan, ya, kita masih mahasiswa kemudian disuruh presentasi sebagai invited speaker di situ. Wah, itu sesuatu yang menurut saya wow, gitu, ya. Nah, kenapa kok saya tiba-tiba berada di situ? Karena begini, saya itu selalu menjaga hubungan baik dengan orang, gitu, ya. Kemudian nah, waktu itu ada yang namanya Profesor Yudian Wahyudi. Profesor Yudian Wahyudi itu sedang postdoc di Harvard. Nah, ketika ada acara ini, maka kemudian siapa, ya, yang dari Indonesia bisa berbicara tentang Middle East Collection di perpustakaan di Indonesia. Maka Prof. Yudian kemudian merujuk ke saya untuk datang ke sana. Nah, masalah duitnya bagaimana? Karena yang ditanggung itu hanya hotel saja. Nah, itulah teman-teman, seperti yang Pak Ida bilang, bahwa kita tidak kalau kita berhenti di dana, maka kita akan selesai. Nggak ada uangnya. Udahlah, nggak perlu. Ini saya diundang tapi nggak ada uangnya, ya bagaimana? Nah, kalau sampai begitu, itu berarti ya sudah perjalanan teman-teman sampai di situ. Nah, waktu itu kemudian saya berusaha untuk mencari sponsor, ya, sponsor, dan alhamdulillah dari McGill sangat senang sekali untuk menyponsori pesawat, ya, pesawat, sedangkan hotel ditanggung oleh panitia. Nah, itu masih unyu-unyu banget ketemu para pustakawan senior dari Harvard, kemudian yang tengah itu dari India, kemudian yang sedang bicara itu ada dari New Zealand. Nah, sejak itu kemudian saya ini aktif bareng dengan Bu Marwiah. Bu Marwiah itu sangat suka menulis, ya, sangat suka menulis. Maka Bu Marwiah itu rajin juga untuk call for paper. Kemudian saya diajak juga untuk presentasi berdua di IBBY. Ya, ini Bu Murti Gunanta itu di Bali. Nah, kemudian teman-teman saya juga sempat di konsal pada waktu itu call for paper. Ini ikut call for paper teman-teman yang ada di sini, ya, di sebelah kiri. Call for paper itu ada ada Mbak Putu itu dari Bali, ya. Kemudian, nah dari situ kemudian saya itu tidak hanya duduk manis saja, tetapi juga kenalan dengan berbagai kalangan yang datang di situ, gitu, ya. Nah, kemudian di situ saya mengenal yang namanya Dr. Debal. Pada waktu itu dia agak kesulitan untuk ikut turnya itu, ya. Kemudian saya tolong di situ untuk
apa namanya untuk ikut ke BIS-nya. Nah, sejak kemudian Dr. Debel mengatakan bahwa ayo ikut itu yuk ICOSL di apa namanya di Filipina ini sedang call for paper. Nah, saya ikut. Nah, di call for paper itu kemudian dari situlah kemudian karir internasional saya mulai berkembang karena di call for paper itu kemudian paper saya mendapatkan the best ya, second best ya. Paper di situ kemudian mulai direkognisi, sejak itu kemudian diminta untuk menjadi pengurus. Nah, yang di bawah itu saya sudah mulai menjadi pengurus, sudah menjadi panitia ICOSL. Nah, panitia ICOSL di Korea ya, dan kemudian buntut-buntut berikutnya adalah bahwa saya diminta untuk menjadi Ketua Panitia ICOSL di Indonesia yang melibatkan 28 negara. Ya, saya meminta pada waktu itu, nah ini pentingnya jejaring nih. Saya pada waktu itu meminta UIN untuk mendukung, UIN oke, kemudian saya meminta Perpustakaan Nasional, saya audiensi Perpustakaan Nasional oke untuk menanggung apa namanya welcoming dinner-nya. Kemudian saya sowan ke DPAD DIY, DPAD DIY bersedia untuk menanggung apa namanya farewell ya, farewell partinya. Jadi itu, jadi bentuk kerjasama sebuah aktivitas internasional memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Saya juga mengejak forum perpustakaan forum perpustakaan khusus ya FPKI. Pada waktu itu Mas Wahyu kemudian sangat support sekali dan saya mengajak dari Goethe Institute untuk menyediakan pembicaranya. Nah, pokoknya support banget. Dari situlah saya kemudian belajar melibatkan mahasiswa dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga kalau teman-teman SL itu ada acara selalu bilang, wah acara di Indonesia itu paling keren karena melibatkan banyak orang dan kemudian pada waktu itu mahasiswa ikut terlibat pameran budaya ya, pameran dolanan anak pada waktu itu. Nah, itu menjadi sangat menarik. Nah, saya bukan apa dari sini kita melihat bahwa ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, maka akan direkognisi. Nah, akan direkognisi, oh Labiba ternyata punya kayak gitu, terus kemudian banyaklah setelah itu banyak orang kemudian mengundang untuk menjadi pengurus, kemudian untuk menjadi apa namanya invited speaker dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan main-main memang dengan referensi lokal itu, ya, referensi lokal yang global ya. Jadi jangan main-main tentang itu dan kita harus menjaga diri kita bahwa kita memang bisa bekerja gitu. Berikutnya, nah ini ketika saya sudah terpercaya menjadi panitia internasional yang datang ke 28 negara, saya waktu itu minta bantuan Gunawan juga ya. Gunawan juga saya minta untuk membantu dan Gunawan sangat full sekali nunggoni saya, nunggui acara ICOSL ini dan kita minta jadi moderator juga pada waktu itu. Nah, setelah teruji begitu, maka kemudian saya dicalonkan untuk menjadi presiden Special Library Association. Nah, kalau sudah menjadi presiden, itu kemana-mana itu dibiayai oleh asosiasi. Jadi yang ketika saya menjadi presiden Special Library Association, maka waktu itu ke Baltimore, itu saya sudah dibiayai secara full oleh Special Library Association. Nah, di situ tugas kita adalah mengadakan Asian Chapter Business Meeting, ya, dengan kita mengadakan sebuah mengundang pembicara-pembicara, gitu ya. Nah, pembicara-pembicara ini ya tentu dibiayai oleh institusinya, bukan dibiayai oleh Special Library Association. Dan untuk masuk ke conference itu, walaupun pembicara, itu tetap harus bayar loh. Nah, ini yang sering kemudian orang di Indonesia itu seringnya, weh, bicara di luar negeri, wah duitnya banyak nih, gitu ya. Padahal tidak, ketika kita berbicara di luar negeri, maka institusi harus siap dan kita pun harus siap untuk mencari sponsor dan kadang-kadang memecah celengan ya, memecah tabungan sendiri untuk bisa berkiprah dan mempresentasikan ide-ide kita di kancah internasional. Nah, ini yang sebagaimana teman-teman ketahui bahwa di sini saya memulai tradisi baru di Special Library Association yang ada di Amerika itu bahwa
yuk kita ketika pameran bukan hanya buku-buku belaka, tapi masing-masing dari kita yang akan berangkat, coba dia bawa souvenir kecil-kecil atau permen atau apa yang memang khas. Saya bawa Kopiko pada waktu itu ya. Jadi teman-teman yang lain bawa macam-macam sehingga waktu itu booth dari Asian Chapter itu ramai sekali. Dan kemudian yang mau ikut, jadi kan kalau di conference besar itu ya, orang kayak rebutan audiens itu loh. Nah, sebelumnya itu orang bilang ke saya, wah Asian Chapter itu selalu sepi, biasanya paling cuma 5 atau 7 orang gitu. Nah, waktu itu saya sebagai presiden langsung menginstruksikan saya itu di booth itu sudah kayak marketing itu, wah udah ngomong. Jadi nanti kalau kamu berkunjung pada saat session dari Asian Chapter, kamu akan dapatkan permen Indonesia gitu ya, cookies ala India gitu. Nah itu jadi orang kemudian berbondong-bondong pengen ngerti bahwa apa sih yang ada di Asian Business Chapter. Maka seperti yang Bapak dan Ibu lihat semua bahwa di sini dalam konteks seperti ini termasuk banyak ya untuk Asian Business Meeting. Nah, apa sih kemudian benefitnya kemudian menjadi dari Special Library Association? Saya juga berusaha mengajak teman-teman lain untuk ikut terlibat di dalam International Conference. Saya mengajukan kerjasama kemudian dengan Special Library Association untuk mengadakan yang namanya visiting librarian. Nah, COVID pada waktu itu menjadi hikmah bagi saya karena itu tidak harus mendatangkan mereka dengan menggunakan transportasi toh, tidak harus menyediakan hotel. Nah, dari sinilah kemudian kita di Perpustakaan UIN membuat acara bulanan mendatangkan 12 pustakawan dari internasional dan itu semuanya tidak ada yang dibayar pembicaranya itu ya. Dan saya juga karena saya ketua APTIS maka melibatkan dari teman-teman APTIS untuk menjadi moderator dan kemudian juga untuk mengurusi acara ini bersama. Jadi ada APTIS, ada Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, kita bekerja sama dengan Special Library Association. Nah, di situ kita tiap bulan mengadakan acara dan juga memberikan pengalaman kepada teman-teman untuk ikut bicara dalam kancah internasional. Kalau teman-teman notice, maka peserta yang ada pada visiting librarian itu bukan hanya dari Indonesia saja, tetapi banyak dari India, Filipina, kemudian Pakistan sebagai peserta itu juga banyak. Dan itu memberikan pengalaman kepada pustakawan di UIN Sunan Kalijaga karena yang memberikan opening remark itu bukan hanya saya sebagai kepala perpustakaan, tapi saya gantian. Teman-teman harus bisa untuk memberikan sambutan dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu impact yang luar biasa dari aktif di organisasi luar negeri. Nah, ini adalah gambaran dari Special Library Association itu apa sih? Non-profit global organization for innovative information professional and their strategic partner in business, government, academic nih ada akademiknya, and other specialized setting. Nah, ini teman-teman. Jadi jangan membatasi diri, wah special library itu khusus untuk yang mereka ada di organisasi pemerintah, organisasi bisnis gitu ya. Tetapi ini bisa teman-teman lihat di sini ada university, faculty, and student itu juga masuk di dalam ini. Maka SLA is your professional home. Ya, if you manage information and or knowledge resources for organization and their stakeholder such as business executive, government agency staff, university faculty and student, association member, non-profit funder, and law firm partners, SLA is your professional home. Nah, sedangkan nah bentuk dari websitenya itu sla.org ya teman-teman ya. Jadi mereka itu jadi ada set entire hub, view all resources. Ini menu-menu yang bisa kita dapatkan ketika kemudian menjadi anggota SLA. Nah, menjadi anggota SLA benefitnya apa sih? Gitu ya. Kita mendapatkan communities ya.
komunitas yang kemudian memang punya kesamaan interest, kemudian komunitas untuk mengadvokasi apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita gitu ya. Kemudian komunitas untuk berbagi ide gitu. Dan di SLE juga ada education. Education itu semacam kayak workshop-workshop yang digunakan untuk lifelong education. Jadi misalnya ada software baru nih yang sangat bermanfaat. Nah, kemudian mereka mengadakan workshop. Dan ini biasanya certified program. Ya, certified program. Kemudian yang jelas networking. Jelas kita kemudian networking ya. Kemudian leadership. Ini saya salah nulis kok leadership. Maksudnya leadership. Nah, kesempatan untuk memimpin karena leadership di SLE dan di IFLA juga itu adalah berdasarkan volunteer. Nah, ketika saya menjadi presiden itu bukan kemudian wow hebat, kemudian bagaimana, tapi justru disinilah saya belajar bagaimana memimpin orang-orang dari berbagai negara dengan berbagai karakter, dengan berbagai aksen, ya aksennya kan macam-macam itu. Terus kemudian ya karakternya juga macam-macam dan kemudian itu di level dan itu kesempatan yang luar biasa, ya kesempatan luar biasa di SLE sebenarnya saya memulai dari country representatif dulu, ya. Kemudian program officer, baru setelah itu kemudian presiden. Ya. Nah, ada career center juga, teman-teman yang konsultasi untuk career center di situ biasanya selalu ada lowongan kerja yang diposting, kemudian berbicara dengan orang-orang yang ada di situ yang sudah bekerja, kemudian mereka melakukan konsultasi tentang karir, gitu ya, pengembangan karir. Bagaimana mengembangkan karir dan lain sebagainya itu ada di sana. Nah, di SLE itu ada yang unik menurut saya ya. Jadi di IFLA juga seperti itu. Jadi ada executive board member yang dipilih tiap tahun. Jadi ada yang namanya presiden elect. Presiden elect itu dipilih tiap tahun. Kalau saya mengistilahkan, ini istilah saya sendiri, presiden elect itu adalah presiden magang. Ya, jadi misalnya saya terpilih pada waktu itu 2017 sebagai presiden elect, tapi saya belum memimpin. Ya, tugas saya adalah untuk magang mendampingi presiden yang sebenarnya, sambil saya belajar apa yang harus dilakukan ketika nanti saya menjadi presiden. Nah, presidennya yang menjadi presiden itu juga akan memberikan tugas-tugas kepada saya semacam melatih gitu loh untuk menjadi presiden. Nah, baru 2018 saya menjadi presiden betulan. Kemudian ada yang presiden elect yang dipilih lagi, yaitu Pak Moo Suk-oh yang dari Korea itu menjadi presiden elect. Saya melakukan bimbingan kepada Pak Moo Suk-oh. Nah, kemudian pas presidennya ngapain? Pas presiden itu adalah semacam kayak advisor-nya itu. Jadi yang menasehati pada presiden yang baru. Jadi ini terus. Jadi ketika kita terpilih di dalam SLE Special Library Association, maka kita harus mewakafkan waktu kita itu selama 3 tahun sebenarnya sebagai presiden elect, sebagai presiden dan sebagai pas presiden. Kemudian juga ada direktur yang dipilih. Ini adalah lebih yang membahas konsep-konsep ya, konsep-konsep organisasi, kebijakan-kebijakan organisasi, dan tentu saja ada finance. Nah, di SLE board members itu sebenarnya ada yang menjadi semacam eksekutif manajernya. Nah, eksekutif manajernya itu siapapun yang jadi presiden, dia eksekutif manajer yang memang di-hire oleh SLE. Jadi ini profesional betul. Yang kemudian mengurusi hal-hal teknis ya pada kita, misalnya mau Zoom dan lain sebagainya, kita sudah tinggal tunjuk-tunjuk saja karena sudah ada itu. Terus kemudian notulen barang sebenarnya itu dilakukan oleh eksekutif manager dan timnya itu. Nah, di SLE Asia sendiri, karena saya aktif di SLE Asia, itu ada executive board members. Ada advisor-nya, ada nomination committee, ada finance committee, membership committee, award committee ya. Jadi ada award yang penghargaan yang diberikan tiap tahun itu yang memilih dari award committee.
Kemudian ada program and sponsorship committee, itu yang tugasnya nyari-nyari sponsor dan kemudian membicarakan program apa yang akan dilaksanakan. Kemudian ada editorial committee karena kita punya newsletter ya yang tiap tahun itu terbit. Kemudian ada virtual community management yang mengatur sosial media kita dan ada country representative. SLE Asia yang ada di SLE kepengurusan SLE Asia sekarang itu memang menyedihkan, di Indonesia hanya 4 orang yaitu saya. Kemudian Bu Marwiah itu duduk di editorial committee. Kemudian ada Dian Deliani, perpustakaan Setnek, pustakawan Setnek, itu ada di country representatif. Kemudian Mustika itu Mustikawati itu dari DPR, pustakawan DPR itu menjadi membership committee. Saya berharap teman-teman bisa akan banyak yang bergabung, karena untuk menjadi pengurus itu harus menjadi anggota dulu. Jadi jangan sampai datang ke saya, "Mbok, saya dijadikan pengurus." Tapi ketika suruh menjadi anggota membayar $50, itu nggak mau, itu nggak mungkin, karena menjadi pengurus itu harus menjadi anggota, gitu ya. Nah ini membership ya di SLE Asia itu ada yang 250 sampai 600 gitu ya. Kemudian tapi untuk Asia, student Asia yang developing country ya, student dan senior citizen itu bisa $50. Benefitnya apa? Information outlook, kita dapat jurnal information outlook, kemudian conference, kemudian grant, kemudian award. Jadi kadang saya pernah yang dapat Bonnie Hildrich itu mendapatkan $3.000 untuk berangkat ke luar negeri dan menghadiri SLA di Charlotte. Tapi sayangnya COVID ya, jadi tidak jadi berangkat, akhirnya 3.000-nya juga nggak jadi didapatkan. Jadi sebenarnya dengan $50 teman-teman itu bisa apply grant, ya, mendapatkan award. Banyak sekali award-award itu, ada Rising Stars gitu ya. Oh, banyak sekali ini award yang bisa didapatkan, dan itu membuka kesempatan kita untuk bisa untuk ke SLE Annual Conference. Nah, divisinya adalah seperti ini teman-teman. Jadi SLE itu ada geographical division berdasarkan daerah. Itu yang banyak memang SLE itu sangat Amerika banget ya. Jadi di Amerika itu banyak sekali, ada divisi New York ya, New York chapter, ada Boston chapter gitu ya. Ada ya yang sekitar-sekitar itu. Ya, jadi semuanya setiap state itu mempunyai chapter di Special Library Association. Kemudian yang internasional ada siapa? Ada Asian chapter, ada Canada chapter, ada Europe chapter, ada Arab Gulf chapter, Australia and New Zealand chapter. Nah, kemudian dibagi divisi, ada apa lagi di divisi? Divisi itu berdasarkan keahlian ya. Kita mau gabung di Academic Library, Knowledge Management divisi, divisi legal, biomedical, science, militer, teman-teman. Ada pustakawan militer, Science and Technology, Social Science and Humanity, Business and Finance, Aerospace. Nah, ini ada. Health and Pharmacy, IT, Food, sama pertanian, Solo Librarian. Solo Librarian itu bukan pustakawan Solo ya. Perpustakaannya wong Solo enggak. Jadi Solo Librarian itu adalah pustakawan yang bekerja di perpustakaan itu sendirian. Gitu. Jadi multitasking librarian lah gitu ya. Transportation juga ada. Jadi gitu. Nah, ada yang kaukis itu, jadi ada yang berdasarkan hobi. Ya, jadi kalau hobinya baseball, baseball maksud saya, ya itu ikut divisi dari baseball. Ada yang seneng ngutak-atik data, ya data, librarian. Ada yang suka ngutak-atik archive, ya di situ. Bahkan ada yang diversity and inclusion. Di sini ada, ya maaf kita harus open minded ya, di situ ada yang divisi dari LGBT juga gitu. Diversity and inclusion itu masuk ke situ. Nah, ini ada yang namanya SLE Annual Conference. Nah, teman-teman kalau kebetulan menjadi invited speaker dan nggak punya uang, maka bisa dikasih akses pada hari dia berbicara saja. Dan itu free. Ada juga pasnya itu tiketnya itu harian. Tetapi ada yang paling bermanfaat itu adalah full conference. Jadi apapun di sana itu ada. Jadi ada education session ya. Education session itu ya
apa namanya tentang perkembangan baru, share gitu ya. Kemudian juga ada workshop, ya workshop, ada exhibition, pameran gede banget. Biasanya kalau kita kalau di pameran itu kan setiap exhibition banyak banget, itu kan ada kenang-kenangannya itu. Ada yang ngasih pulpen, ada yang ngasih buku. Buku kita bisa ketemu langsung dengan pengarangnya di situ. Ketemu Stephen Abram gitu ya, ketemu Garfield langsung dapat bukunya. Kemudian jadi kalau ke Amerika pas saat SRI Annual Conference nggak usah beli kenang-kenangan, semuanya dapat dari situ ya. Jadi apa namanya bottle water gitu ya, kaos banyak banget kaos di situ. Kemudian ada yang di convention hall session biasanya itu mengundang pembicara-pembicara yang inspiring. Ya, kemarin itu yang saya lihat itu adalah yang berbicara tentang bagaimana Google itu apa namanya indeks di Google penuh mengandung rasisme ya untuk teman-teman yang dari black kalangan teman-teman hitam, orang-orang hitam. Kalau kita mencari di Google itu black, mesti yang ditemukan adalah kejahatan. Sementara kalau untuk orang-orang putih itu adalah semua yang baik-baik saja gitu. Nah itu di situ problematika indeks di Google disampaikan. Kemudian ada poster session. Jadi kalau teman-teman tidak bisa presentasi karena bahasa Inggrisnya kurang mampu atau kurang pede untuk bicara, tetapi itu ada yang namanya poster session. Jadi cukup membuat poster itu semacam infografis ya yang dipamerkan di situ. Nah, ini kemampuan untuk mendapat grant juga banyak, nanti akan ada poster terbaik 1, poster terbaik 2 gitu. Poster favorit. Kemudian award saya sudah banyak bilang, kemudian board meeting, pertemuan pengurus di situ. Kemudian ada tours juga ada mesti. Jadi jangan kemarin ada yang bilang kalau di Indonesia itu banyak sekali apa namanya tournya gitu ya. Di luar negeri pun memang kita dikasih kesempatan untuk tours gitu. Tetapi toursnya tentu saja tematik ya yang berkaitan dengan museum, yang berkaitan dengan perpustakaan. Dan apa? Party. Party ini tiap malam ada di apa namanya? Hostnya oleh masing-masing session. Nah ini teman-teman ya, ini yang di Baltimore ketika saya menjadi presiden ya itu kita ada booth khusus Asian chapter gitu ya, dan saya mengumpulkan banyak orang-orang Asia untuk mengunjungi dari booth ini karena ada permen, ada cookies, ada gantungan kunci, teman-teman bisa lihat di situ sehingga booth kita itu menarik dan banyak dikunjungi oleh orang. Nah ini education session yang sebelahnya ini. Education session ini adalah session diversity. Kebetulan yang sedang bicara itu adalah orang yang punya penyakit yang banyak, yang sudah di PHK selama sebanyak 41 kali. Jadi karena dia penyakitnya banyak, itu di PHK macam-macam gitu. Nah itu dibahas di sini. Bagaimana kita menimbulkan empati terhadap orang-orang ini. Sedangkan yang ada di situ itu adalah juga founder dari situ yang juga mengalami ya semacam harassment dan lain sebagainya. Sedangkan yang perempuan ini adalah profesor yang membahas tentang itu. Jadi perpustakaan itu nggak sempit ya, tetapi kita ketika kita mengunjungi itu maka kemudian sesungguhnya yang dibutuhkan adalah perubahan mindset. Jadi pada waktu itu saya ingat saya sebenarnya moderatori di sini ya. Saya bilang nggak usah pakai mic gitu kan. Wah itu saya dikritik habis-habisan itu karena nggak bisa karena kamu di sini juga ada orang yang tidak mendengar atau pendengarannya lemah. Maka mic itu harus dipakai. Saya belajar banyak di situ. Ya ternyata apapun itu semuanya kemudian harus bisa diakses. Saya belajar di situ disability is not always visible. So be kind to everybody. Gitu. Ya. Nah, ini pestanya ini. Anda bisa lihat di sini sendiri, fisik, astronomi, math, ya. Sampai dari astronomi itu juga ada. Pengunjungnya ya seperti ini. Ini saya mengikuti yang donasi ginjal ya. Yang di sebelahnya setelah ini ada donasi ginjal tentang sesi tentang bagaimana pustakawan itu harus menyebarkan nilai-nilai untuk
berdonasi ya. Dalam hal ini adalah donasi organ, didatangkan dokter juga, didatangkan yang yang mendonasikan, ternyata nggak apa-apa kok gitu ya. Ada pustakawannya untuk memberikan referensi yang lengkap gitu ya. Kemudian sebelahnya saya ketemu Stephen Abram, nah itu dikasih buku itu secara langsung ya sama Stephen Abram yang inspiring speaker gitu ya. Nah, langsung dan itu gratis karena memang penerbitnya pameran di situ. Nah, yang sebelahnya itu adalah yang disebut dengan hall, jadi panggung besar gitu ya. Semuanya masuk di situ dan itu Amy itu adalah manajernya dari SLA. Nah, yang pakai kacamata bling-bling-bling itu lagi party, teman-teman. Party ya. Wah, itu banyak sekali musik dan lain sebagainya. Kita semua dikasih seperti itu. Jadi library itu fun gitu loh. Ya, terus kemudian yang di tengah itu karena saya kebetulan pernah diminta untuk mencalonkan direktur board untuk tingkat direktur dan tidak kepilih. Nah, saya pikir nggak apa-apa kalah dengan teman-teman yang di Amerika. Nah, waktu itu sama hall, sama pas presidennya ya. Nah, ini ketika yang di paling ujung itu kita sedang mengikuti rapat pengurus mewakili dari Asian Chapter. Nah, saya nggak tahu, tapi Ifla coba saya akan ini sedikit ya waktunya apakah cukup atau tidak. Tapi Ifla coba teman-teman sangat worth it untuk melihat di ifla.org ya. Nah, sebentar. Nah, di IFLA itu saya sebenarnya sejak tahun berapa itu saya sudah masuk di Global Perspective on School Library. Waktu itu kita ikut kontribusi di dalam bukunya IFLA. Betul seperti Pak Ida bilang ya, editornya itu sangat teliti. Kita bola-balik dianukan berkali-kali dikasih saran, kemudian dikembalikan lagi, saran, kembalikan lagi, sampai akhirnya saya bangga sekali bisa masuk ke dalam Global Perspective bersama Bu Maria dan Bu Sri pada waktu itu ya. Itu awal-awal nih. Nah, kemudian IFLA sendiri struktur organisasinya ada berdasarkan regional, ada advisory committee dan ada professional structure. Kemudian di IFLA itu misinya adalah tentang mengadvokasi perpustakaan, ya. Kemudian inspiring and enhancing professional practice. Kalau advocating library kita lagi seru-serunya menyatukan perpustakaan dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Kalau inspiring and enhancing professional practices ini biasanya ada IFLA standar, ya, COVID dan lain sebagainya dari divisi ini. Kemudian enabling and connecting libraries, bagaimana pustakawan saling menguatkan satu sama lain. Nah, ini professional board-nya nih, ada di sini, ada academic research, acquisition, art library, artificial intelligence, banyak sekali bidangnya. Ya, untuk regional, nah ada North America, nah saya di Asia Oceania Regional Division. Jadi kalau dikumpulkan pengurus IFLA itu, wah, ramai sekali di dalam sebuah Zoom, ya, dengan menggunakan aksen bahasa yang masing-masing dan kalau menggunakan bahasa sendiri kayak orang Itali, Spanyol itu boleh juga gitu ya. Jadi sangat inklusi. Kemudian ini advisory-nya. Ya, advisory. Jadi mau yang standar-standar dan lain sebagainya juga masuk advisory. Nah, di IFLA membership, nah, pengurus harus dicalonkan minimal oleh 3 negara. Nah, ini yang menarik. Ketika saya dicalonkan oleh Bu Edzan dari Malaysia, itu saya bilang, loh, perpustakaan UIN belum pengurus, Bu. Belum member. Nggak apa-apa kalau pengurus. Nah, tetapi untuk dicalonkan jadi pengurus nggak apa-apa, nggak member. Tetapi kita tidak bisa memilih, tapi bisa dipilih. Nah, waktu itu Bu Edzan ingin sekali saya duduk di situ. Nah, itu sekali lagi karena pertemanan baik, Bu Edzan biasa bekerja sama dengan saya, mungkin dia melihat saya kemudian bisa duduk di situ. Maka Bu Edzan memperjuangkan demikian rupa, kemudian ada Bu Tina dari Hong Kong juga mendukung saya gitu ya. Kemudian ada satu lagi dari Jepang, itu mendukung. Tetapi gini loh teman-teman, setelah didukung begitu, kemudian kita akan pasang gambar kita dan visi misi kita di ifla.org dan kemudian harus dipilih oleh seluruh member, harus ada yang memilih gitu ya.
Nah, saya waktu itu ada 7 itu yang memilih 7 negara: Pakistan, India, Nepal, Korea, Iran, ya. Itu. Jadi kemudian ketika dicalonkan itu belum mesti terpilih, tetapi kemudian IFLA akan membuat semacam pemilihan lagi. Nah, member IFLA dapat diskon untuk mengikuti acara IFLA dan juga akses e-jurnal. Pengurus dibantu oleh staf IFLA yang mengerjakan masalah teknis-teknis. Masing-masing divisi mempunyai ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Pengurus membuat action plan dan mewujudkan action plan tersebut. Nanti kita dibagi menjadi grup. Kelompok saya itu ada Bu Edzan, ada Elvira Lupus dari Filipina, kemudian ada Jin dari Singapura, kemudian satunya lagi ada Tina gitu ya dari Hong Kong. Nah, IFLA sangat concern terhadap SDGs yang 14 ini. Nah, lesson learn. Lesson learn itu ya tentu saja bahwa kita sebagai seorang pustakawan itu harus tetap mengupgrade diri kita sehingga lifelong education itu sangat bisa didapatkan di asosiasi profesi, baik nasional maupun internasional. Nah, kalau di internasional kebanyakan certified gitu ya ininya workshopnya. Menjadi anggota asosiasi dengan segala konsekuensi menjadi kesadaran individu. Tidak ada pengurus organisasi di dunia internasional hanya pasang nama saja. Nah, ini yang saya sering pelajari di dalam asosiasi-asosiasi kita, banyak sekali pengurusnya sampai banyak. Tapi berapa banyak yang bekerja lu lagi. Ya kan? Tetapi kalau di dunia internasional, kalau kita tidak bekerja, malu. Karena kita membawa nama negara. Nah, gitu. Jadi nggak mungkin kita nggak bekerja. Maka harus konsekuensinya harus kita sadari betul. Organisasi mengandalkan iuran anggota, sponsor, dan relawan. Jadi kita yang menjadi pengurus itu tidak dibayar, tetapi relawan. Sponsor juga, iuran anggota juga, gitu ya. Nah, kerelawanan menjadi investasi. Jadi waktu, tenaga, pikiran, dana, tetapi tetap bergembira. Maka betul kata Pak Ida, kalau kita sudah berhenti di dana, wah nggak ada dananya, udah bayar $50 nggak bisa, padahal kan remunya banyak juga tuh, ya. Tapi nggak mau gitu misalnya, ya udah selesai duniamu sampai di situ. Nah, menjadi pengurus juga memerlukan support dari atasan. Yang saya tahu ketika saya menjadi pengurus, biasanya warek 2 saya tanda tangan siap mensupport. Nah, ini yang sangat penting dari rektor. Jadi kalau saya ada perjalanan dan lain sebagainya, kemudian UIN itu sangat mensupport. Asosiasi adalah advokasi. Jadi di asosiasi kita akan mengadvokasikan yang menjadi nasib pustakawan, nasib perpustakaan, dan lain sebagainya. Untuk menjadi pengurus, sekali lagi harus menjadi anggota dalam konteks yang lebih luas, kecuali dari IPA tadi. Dan kemudian ada networking dan rekognisi internasional. Nah, tipnya apa? Ya bahasa Inggris. Untuk bisa berkomunikasi, kita harus bisa menggunakan bahasa internasional. Dalam hal ini adalah bahasa Inggris sangat penting. Tetapi ingat, jangan sampai kemudian kita merasa belajar bahasa Inggris dan merasa belum bisa. Dan kemudian kita tidak berani nyemplung. Tidak berani ke dunia internasional karena, waduh, saya harus presentasi bahasa Inggris, saya belum bisa. Padahal misalnya sebenarnya secara standar pun itu sebenarnya bisa. Kita sangat trauma karena orang Indonesia itu seringnya nyinyir dengan bahasa Inggris orang. Padahal kalau kita berbicara di luar negeri, orang maklum. Yang penting adalah komunikatif. Bahasa Inggris bukan bahasa bukan mother tongue kita gitu ya. Maka orang maklum, orang bahasa Inggris bukan bahasa mereka. Jadi kalau bahasa Inggrisnya nggak fasih atau aksen tertentu, itu ya dimaklumi oleh kancah internasional. Jadi jangan minder, ya. Jadi tapi di sana pun jangan sampai ketawain orang lain, misalnya negara lain bicara dengan aksennya yang macam-macam. Itu tabu bagi kita untuk ngerasani bahasa orang. Kemudian public speaking, writing skill itu sangat penting karena untuk call for paper, ya. Call for paper, dan makanya kita ini kan saya sering melatih teman-teman itu untuk kemudian coba deh public speaking dan writing skill-nya. Saya bangga sekali di IFLA kemarin
saya berhasil meminta Mas Agung dari Gunung Kidul, ya, memasukkan nama Mas Agung dari Gunung Kidul untuk berbicara masalah SDGs. Nah, Mas Agung itu juga, aduh Bu, bahasa Inggrisnya bagaimana? Nah, kita sempat latihan latihan melalui Zoom ya. Pak Agung kemudian menunjukkan apa yang akan dikatakan gitu ya. Kemudian saya mendampingi di sana kalau ada question and answer yang mungkin Pak Agung belum bisa menjawab, dan nyatanya Pak Agung presentasi bagus ya. Dan saya senang ada pustakawan dari Indonesia berbicara di lingkup IFLA gitu. Saya bersikeras ini dari praktisi ini harus ada yang berbicara. Maka Indonesia itu berbicara waktu itu Pak Agung. Kemampuan dan mau untuk berteman. Kadang kita berada di sebuah konferensi internasional, kita hanya berteman pada itu-itu saja. Geruda-geruduk gitu ya. Sehingga kemudian kita tidak mengenal siapa mereka gitu. Jadi mau kemampuan dan mau berteman dengan teman baru, menyapa gitu ya, ngobrol gitu secara informal. Kemudian berani mencoba. Nah, buka mata dan telinga karena informasi itu melalui internet banyak sekali tuh, wallpaper dan kesempatan ataupun grant. Kemudian building networking, ingat sosial media kita harus di-maintain teman-teman. Karena itu adalah showcase dari kita. Ada orang bicara narsis dan lain sebagainya. Loh, nyatanya orang mengenal saya lewat LinkedIn dan sosial media. Gitu. Ya, mengundang saya jadi pembicara di situ, maka harus di-maintain. Jangan misuh-misuh di sosmed atau sesuatu hal yang nggak penting-penting gitu ya. Nah, kemampuan untuk memahami budaya orang lain. Nah, kalau kita bekerja di tempat internasional, kita harus memaklumi bahwa mungkin orang di sana itu tidak mengetahui bahwa kita harus sholat 5 waktu gitu. Maka kita harus proaktif mengatakan bahwa kita butuh loh tempat atau ruangan untuk supaya kita sholat. Hah? Nah, mereka biasanya bilang gitu. Hah? Untuk sholat berapa kali? Ya karena kita musafir bisalah untuk sekali saja asar digabung sama duhur gitu ya. Kemudian nanti malam bisa di hotel gitu. Nah, mereka biasanya mau dan harus proaktif. Tapi jangan sampai kita menyalahkan. Orang nggak paham tentang sholat, bahwa kita itu Islam, terus gitu nggak bisa. Kita harus memahami budaya orang lain yang tidak mengenal dari budaya kita. Atau kemudian kita akan sering melihat bahwa di situ banyak alkohol ya untuk party itu. Ya asalkan kita bilang tidak, ya nggak apa-apa kan? Kita nggak minum itu, kita bilang I need Coke, nah gitu ya. Not alcohol. What? You didn't drink alkohol? Biasanya orang pada bingung gitu. Ya kita Islam dan tapi nggak perlu ngunek-ngunek ke orang, wah gimana mas alkohol kok di ini kan? Kita berada di negara lain teman-teman. Ya, jadi harus open minded. Kemudian attitude ini sangat penting. Nah, kebiasaan dari kita kalau ada acara molor. Nah, itu kalau di sana tidak termaafkan, punctuality, ketepatan waktu adalah harus. Bisa bekerja dengan tim, selalu memantau platform yang ada. Jadi kalau kita sudah berada di IFLA, ya sudah, kita harus memantau platform dari IFLA itu ada apa yang harus kita kerjakan. Kalau kita ketinggalan, aib luar biasa. Wah, kok saya nggak tahu ya, itu aib. Ya, tapi padahal sebenarnya misalnya mereka sudah membagi tim dan lain sebagainya, kok kita tidak mengikuti dan kita tidak kontribusi, itu aib. Menyediakan tenaga dan waktu. 3 menit lagi Bu ya. Oke, ini sudah selesai. Thank you ya teman-teman.